Kalau aku yang melakukannya, apa kau berani menghabisiku juga? Ucap suara di belakang Kaisar Langit. Memangnya kau pikir kau siapa? Beraninya melawanku. Kaisar Langit membentak wanita di belakangnya tanpa pikir panjang dan tak menoleh sedikit pun. Aku siapa? Kau bahkan tak mengenali suaraku. Mulai sekarang kau harus tidur di luar. Ucap suara di belakang Kaisar Langit. Wah, sepertinya aku mengenal suara itu. Kaisar Langit menoleh ke belakang secara perlahan. Saat Kaisar Langit baru menoleh, dia melihat seorang dewi yang begitu cantik dan mempesona. Dia tidak lain adalah istrinya sendiri. Mati aku. Dengan nada yang ketus dan wajah kesalnya, istri Kaisar Langit berkata, "Setelah melihatku, apa kau masih berani padaku? Ah, ampun istriku. Biarkan aku tidur di kamar malam ini." Kaisar Langit memohon kepada Ratu Langit dengan tampang panik dan segera bersujud memohon ampunana. Seorang Kaisar Langit yang takut pada istrinya. Ini benar-benar membuat perutku sakit. Kalian memang cocok menjadi pelawak. Hahaha, Arga tak bisa menahan tawanya karena pemandangan yang dia lihat. Mengurus kehidupan manusia saja tidak bisa. Biar aku yang menyelesaikannya. Ucap istri Kaisar Langit melihat Arga sambil menunjukkan tangannya. Istri Kaisar Langit mengangkat tubuh Arga dengan sihir, dan melemparnya jauh-jauh ke awan yang tak bisa diinjak. Wosh! Kenapa aku bisa terbang? Apa ini nyata? Apa ada tali yang menempel di bajuku? Arga meraba punggung dan pundaknya untuk mencari tali yang mungkin mengangkatnya ke atas langit. Kenapa tak ada tali? Apa ini nyata? Arga masih belum sadar akan kondisinya. Dia masih dilanda kebingungan, hingga akhirnya menyadari bahwa semua itu bukanlah sebuah rekayasa tepat setelah dia menembus awan dan terjatuh dari langit dengan kecepatan yang terus bertambah. Ini terlalu nyata untuk sebuah efek perfilman. Kuharap bahwa aku sedang bermimpi. Arga mencubit pipinya dan berharap bahwa itu hanyalah mimpi. Namun setelah menyadari bahwa cubitannya terasa cukup sakit, dia pun segera menyimpulkan bahwa semuanya nyata dan langsung tertawa karena merasa stres. Haha, hahaha, hahaha. Nampaknya ini akan menjadi akhir bagiku. Arga menatap bangunan yang kemungkinan besar akan dia tabrak. Paman Feng, maafkan aku, karena tak bisa membayar hutangku. Adik Yun Yun, maafkan aku, karena menyimpan celana dalammu di bawah kasurku. Bibi Jenny, maafkan aku, karena mengintipmu mandi dan diam-diam merekammu. Para pasienku, maafkan aku, karena telah menyimpan foto kalian sebelum kuoperasi. Ayah, maafkan aku, karena telah mencuri koleksi buku pornomu. Ucap Arga sambil menutup mata dan menyatukan kedua telapak tangannya. Aku tak mau mati lagi. Mama, tolong aku. Arga menutup matanya sembari menyatukan kedua telapak tangannya seperti orang yang sedang berdoa. Tagar di tempat para dewa. Wah, benar-benar pria yang mesum dan bermasalah. Ucap Dewa Petir sambil menggelengkan kepala. Istriku, apa rohnya tidak akan hancur jika dilempar seperti itu? Tanya Kaisar Langit. Tak akan. Aku bisa mengontrol kekuatanku. Jawab istri Kaisar Langit dengan wajah ketus. Bukankah kau bisa mengirimnya tanpa perlu melemparnya? Tanya Kaisar Langit. Lelaki seperti dia tak perlu dikasihani. Jawab istri Kaisar Langit dengan nada ketus. Istriku, karena masalah sudah selesai. Apa aku boleh tidur di kamar nanti malam? Tanya Kaisar Langit. Renungkan kesalahanmu.
Aku tak akan mengizinkanmu tinggal di kamar lagi. Ucap istri Kaisar Langit dengan wajah jutek dan memalingkan wajahnya karena kesal. Maafkan aku. Aku berjanji akan mengingat suaramu. Huhuhuhu istriku. Ucap Kaisar Langit sambil menangis dan memegang kaki istrinya. Lepaskan kakiku. Aku tak akan memaafkanmu. Ucap istri Kaisar Langit sambil melangkah terus menyeret Kaisar Langit yang memegang kakinya. Tolong beri suamimu ini kesempatan kedua. Ucap Kaisar Langit sambil menangis dan masih memegang kaki istrinya. PVTTT benar-benar suami takut istri. Apa dia tidak malu dengan jabatannya sebagai Kaisar Langit? Ucap Dewa Petir sambil menahan tawanya. Tak lama kemudian terdengar suara wanita dengan nada yang keras. Suamiku, cepatlah pulang. Bantulah istrimu ini membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Apa aku mendengar sesuatu? Ucap Dewa Petir yang masih belum mengerti kondisinya. Karena tak ada respon dari Dewa Petir, suara itu kembali terdengar. Cepat pulang atau kau ingin tidur di luar seperti Kaisar Langit. Ah, itu suara istriku. Apa dia menggunakan telepati? Ucap Dewa Petir. Aku di belakangmu. Cepat pulang dan bantu aku. Teriak istri Dewa Petir sambil menyeret suaminya pulang. Istriku, kau tak perlu menyeretku seperti ini. Aku bisa berjalan sendiri. Ucap Dewa Petir. Aku tak mau kau keluyuran tidak jelas lagi. Diam dan ikut aku pulang ke rumah. Kalau tidak kau harus menghabiskan malammu di luar kamar. Ucap istri Dewa Petir sambil menyeret suaminya. Baik. Ucap Dewa Petir. Di tempat lain. Ah, ampuni aku. Ucap Arga. Arga membuka matanya dan melihat ke sekeliling. Dia berada di tempat yang tak dikenali. Semua hal di sana terlihat sederhana. Dan yang paling membuat dia bingung adalah banyak orang yang melihatnya. Siapa kalian? Di mana aku? Kenapa kalian menatapku? Ucap Arga dengan wajah yang kebingungan. Kemudian wanita yang berada di sampingnya mengelap air mata di wajahnya. Dengan wajah yang masih terlihat sedih seperti habis menangisi sesuatu, wanita itu berkata, "Anakku, ternyata kau hidup kembali. Aku pikir kau akan tidur selamanya. Selamat datang kembali, Pangeran." Ucap semua orang di sana sambil membungkukkan badannya. Pangeran. Sepertinya kalian salah orang. Ucap Arga yang belum paham situasinya. Aku ini adalah... kenapa aku lupa namaku ya? Arga tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Karena dia tak mengingat namanya yang dulu. Dia hanya mengetahui kalau dulu dia adalah seorang dokter jenius dan memiliki julukan sebagai Dewa Obat. "Nak, apa kau tidak apa-apa?" tanya wanita yang berada di sampingnya itu. "Maaf Nyonya, aku tak mengenal siapa Anda. Dan ku perjelas sekali lagi, aku itu bukan seorang pangeran." Jawab Arga. "Kalau kau bukan pangeran, lalu kau siapa?" tanya wanita itu. Karena tak bisa menjawab pertanyaannya, dia pun mengarang namanya seperti nama julukannya dulu. "Aku adalah Dewa Obat," jawab Arga. Anehnya ekspresi dari wanita itu tak terkejut. Dia malah tersenyum dan memegang tangan Arga. "Kau memang putraku. Kau kan dari dulu suka memanggil dirimu sebagai Dewa Obat," ucap wanita itu. "Kenapa yang kuingat bahwa aku Dewa Obat ya? Apa mereka memang keluargaku?" pikir Arga. Melihat putranya terlihat kebingungan, wanita itu menyuruhnya beristirahat. "Putraku, tidurlah di kamarmu. Aku
Yakin kau masih bingung karena baru saja sadar setelah terluka parah. Kami bahkan mengira kau telah mati, sampai membuat acara berduka. Ucap wanita itu. Pantas saja di sini sangat ramai. Jadi ini acara pemakamanku ya? Tanya Arga. Ya untung saja kau bangun di saat yang tepat. Kalau terlambat sedikit saja maka aku tak akan bisa melihatmu lagi. Jawab wanita itu. Memangnya apa yang terjadi? Kalau aku bangun lebih lambat? Tanya Arga. Mungkin kau sudah dibakar di tumpukan kayu itu. Jawab wanita itu sambil menunjuk ke arah tumpukan kayu bakar. Untung saja aku tak bangun saat sedang dibakar. Pikir Arga. Aku benar-benar beruntung. Baiklah aku izin ke kamarku dulu. Ucap Arga melangkah pergi. Arga melangkah pergi meninggalkan acara pemakamannya. Kenapa aku merasa familiar dengan suasana di sini? Aku bahkan ingat di mana kamarku. Ini aneh. Ucap Arga di dalam hati. Meski dia belum memiliki ingatan apapun, tubuh yang dia pakai kali ini menuntunnya ke arah kamarnya. Di kamar pangeran. Sampai di dalam kamar, dia melihat ada cermin. Arga mendekati cermin itu. Saat dia melihat wajah di balik cermin itu, dia terkejut karena wajahnya telah berubah. Wah, siapa yang di cermin itu? Apa ini aku? Kenapa wajahku berubah? Kenapa aku tak ingat apapun? Siapa saja tolong jelaskan semuanya padaku. Ucap Arga yang masih bingung akan situasinya. Bersambung.